Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hido Syahidul Karim, mahasiswa semester 7 dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ekonomi Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak dalam perspektif Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui itu apa definisi pajak. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-usyr atau al-maqsud, atau bisa juga disebut ad-doribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Kemudian, pajak menurut ahli bahasa yaitu suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Ini contohnya seperti pembuatan jembatan dan kebutuhan atau infrastruktur lainnya. Ada macam-macam pajak. Yang pertama itu ada PBB atau pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap tanah dan lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang. Yang kedua ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang. Yang ketiga ada pajak pertambahan nilai atau bisa disebut PPN. Yang keempat ada pajak barang dan jasa. Yang kelima ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang keenam ada pajak perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan atau kongsi atau badan lain semisalnya. Dan terakhir ada pajak transit atau peron dan sebagainya. Adapun hadis yang membahas tentang pajak, yaitu diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Buyu. Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram. Ada riwayat lain, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat. Sekiranya seseorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Pajak sesungguhnya hanya diperuntukkan bagi kaum non-muslim dan hanya boleh dipungut jika negara dalam keadaan genting dan tidak terdapat kas sama sekali. Lalu bagaimana dengan negara yang tetap memungut pajak walaupun kas negara masih melimpah? Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena termasuk kezaliman terhadap rakyat. Namun jika pemimpin tersebut adalah seorang muslim, maka kita tidak diperbolehkan untuk melawan. Mungkin cukup sekian kiranya penjelasan yang sangat singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.